Selamat pagi sahabat Harusnya. Pagi ini kita langsung bertemu dengan Bapak Ade Abdurrahman selaku Direktur Amanah Takaful. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ade, cerita sedikit dong tentang Amanah Takaful itu seperti apa sih Pak Ade? Baik. Pertama kami berada dan diresmikan pada tahun 1998 di Jakarta ya, sebagai lembaga amil zakat nasional sampai dengan tahun 2015. Kemudian setelah itu berlaku undang-undang terbaru tentang zakat, undang zakat, kami kemudian dibawa kemitraan dengan Basnas Pusat. Kami lahir dari perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia, yaitu Takaful. Didikan oleh para karyawan Takaful, kemudian sumber dana juga dari Takaful, dari karyawan Takaful, kemudian berkembang menjadi sebuah lembaga amil zakat yang Indonesia ya, yang nasional gitu, alhamdulillah. Dan hari ini kami akan melaksanakan beserta dengan Pemda Kabupaten Bantul mengadakan tebar 10.000 Al-Quran di Bantul. Oke. Program yang lain selain program ini di Amanah Takaful apa? Ada beberapa program seperti sama dengan LASI yang lain. Pertama ada beasiswa buat anak-anak yang tidak mampu, ada kemudian kita juga ada memberikan yang khas Takaful itu ada amanah kartu amanah. Kartu amanah itu adalah kartu yang diberikan kepada para dai, guru ngaji, guru honorer, para relawan kemanusiaan, para marabat masjid, yang kalau mereka yang terdaftar atau namanya tercantum dalam kartu itu, kalau terkena musibah kita akan siapkan bantuan buat mereka. Itu kartu asuransinya Takaful lah. Oke. Gitu. Baik, kedepannya dan himbauan buat masyarakat Bantul secara khusus, masyarakat Indonesia secara umumnya. Baik, terkait dengan tebar Quran, Indonesia itu masih membutuhkan 4 juta Al-Quran setiap tahun, begitu kata Kemenag. Dan Kemenag sendiri itu baru bisa memenuhi 1 juta setiap tahun. Jadi masih ada kebutuhan yang sebagian besar itu belum terpenuhi oleh. Nah, itulah peran swasta, peran kami, gitu ya, dan peran-peran lembaga-lembaga sosial lainnya untuk mendukung agar kebutuhan Al-Quran itu bisa tercukupi bagi masyarakat Indonesia. Nah, maka kami mengajak para donatur, para agnia, para relawan gitu ya, untuk bersama-sama bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan 3.000 Al-Quran setiap tahun bagi masyarakat Indonesia. Agar kemudian masyarakat Indonesia masing-masing memiliki Al-Quran di rumahnya dan mau membacanya setiap hari. Sehingga insya Allah dengan membaca Al-Quran, kebahagiaan, kesejahteraan, dan rahmat Allah turun kepada warga negara Indonesia. Terima kasih. Harus News akurat dan mencerahkan. Selamat pagi sahabat Arus News. Pagi ini kita telah berada di SMP Negeri Sedayu Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di hadapan kita ada inisiator untuk sebuah acara tebar 10.000 Al-Quran di Kabupaten Bantul. Dengan Pak, siapa Pak? Dengan Pak Kusmabiono, Ketua Berkah Jogja Berbagi, Anak Yatim Piatu, dan Sekretaris BJB AJP dan Seksi Dana BJB AJP. Baik, Pak Kus, apa yang menginisiasikan sehingga acara ini memang sepertinya harus dilakukan di Kabupaten Bantul? Saya sebagai anak daerah asli dari Bantul yang sekolah dari kecil sampai lulus SMA juga di Bantul, merasa harus peduli dengan keadaan anak-anak siswa sekarang, apalagi kemarin adanya COVID-19 selama 2 tahun, otomatis kegiatan KBM di sekolah-sekolah harus daring, dan di tempat-tempat TPA, TPGI juga pelaksanaan belajar Al-Quran itu kurang berjalan. Akhirnya setelah COVID selesai, ada informasi yang sangat menyentuh hati saya. Seorang ini di YouTube, Mas,
ditanya seseorang siswa, seorang muslim tapi tidak bisa baca Al-Quran. Akhirnya malam saya koordinasi dengan Pak Direktur Amanah Takaful, bagaimana kalau mengadakan wakaf Al-Quran lagi seperti yang sudah berjalan dari tahun 2019. Akhirnya disetujui, kita musyawarah, terus pertama akan dilaksanakan di Jogja. Karena Jogja itu membawahi 4 kabupaten dan 1 wali kota, terlalu luas. Akhirnya saya putuskan untuk diadakan di Bantul. Kemudian saya menghubungi Bapak Bupati Bantul dan beliau welcome. Saya harus koordinasi dengan Dikspora dan sudah kami lakukan. Akhirnya terlaksanalah acara launching tebar Al-Quran 10.000 di Bantul khusus untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Baik. Himbauannya Pak, himbauan untuk masyarakat Kabupaten Bantul agar bisa berpartisipasi peduli terhadap literasi Al-Quran. Kalau untuk masyarakat, marilah kita bersedekah dan infak, bahwa ibadah itu tidak mesti harus sembahyang atau sholat apapun, karena ibadah yang baik juga sedekah juga baik. Kita kumpulkan sedekah dari mulai kecil pasti akan terkumpul banyak. Nah, itulah yang akan kita kumpulkan untuk mencetak Al-Quran bekerja sama dengan Amanah Takaful. Akan menjadi perencanaan yang kita rencanakan untuk wakaf Al-Quran bisa berjalan dengan baik. Dan ini akan kita rencanakan berlangsung sampai 10 bulan sampai 1 tahun. Jadi bergantian lokasi yang harus kita berikan wakaf Al-Quran. Pak, seperti apa sih BJB itu atau Berkah Jogja Berbagi? Berkah Jogja Berbagi anak yatim piatu dimulai dari kepedulian dan informasi dari Berkah Bantul. Berkah Bantul itu dipimpin oleh Mas Indra, seorang pegawai Satpol PP Bantul, menginformasikan kepada saya. Akhirnya saya kumpulkan alumni saya di SMP 1 Imogiri, kemudian saya kumpulkan alumni saya SPG Negeri Bantul, saya gabungkan menjadi satu, membentuk wadah perkumpulan Berkah Jumat Berbagi. Awalnya seperti itu. Kemudian berubah menjadi Berkah Bantul Berbagi, karena dari personel kami ada yang wilayah Sleman dan Gunung Kidul. Kemudian kita musyawarah dirubah lagi menjadi Berkah Jogja Berbagi. Awal mulanya ada informasi tentang keadaan seorang anak yatim piatu yang benar-benar memprihatinkan. Kemudian kita musyawarah, kita survei anak tersebut, kita kembali, kita galang dana untuk memberikan donasi kepada anak tersebut dan keluarganya. Dan kemudian pertama itu anak itu dirawat oleh masyarakat sekitar karena ada warisan dari kakeknya atau neneknya sebidang tanah. Akhirnya anak yatim tersebut kita bikinkan rumah penampung anak yatim di daerah Bali, Giri Segar, Panggang, Gunung Kidul. Awal mulanya seperti itu, kemudian kita musyawarah lagi, tidak hanya alumni SMP 1 Imogiri dan SPG Negeri Bantul, kita mengajak siapa saja yang berkenan ikut santunan anak yatim piatu dengan cara kami. Kami beda dengan perkumpulan-perkumpulan yang lain, karena kami diamanahkan santunan anak yatim harus dari rumah ke rumah anak tersebut. Artinya kita santunan harus berjalan dari pelosok ke pelosok daerah di mana anak yatim tersebut tinggal. Dengan tujuan kalau kita ke rumah anak-anak yatim tersebut, kita mengetahui kondisi rumah anak yatim dan kehidupan di rumahnya, orang tuanya. Akhirnya terjadi atau setelah kita santunan anak yatim tersebut kondisinya tidak memadai rumahnya, tempat tinggalnya, kita bedah rumah semampu kita, semampu donasi yang diberikan masyarakat yang kita
galang dari masyarakat untuk membantu kepedulian kepada anak yatim. Ya, selamat pagi sahabat Arus News. Di acara launching tebar 10.000 Al-Quran yang digagas melalui BPJ dan Yayasan Amanah Takaful dan sebagai tuan rumah SMP Negeri 1 Sedayu. Di hadapan kita ada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sedayu. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Nursinati. Bu Nursinati, Bu. Untuk acara ini apa yang terbersit, Bu, sehingga SMP Negeri 1 Sedayu jadi tuan rumah acara tebar 10.000 Al-Quran? Sebetulnya ada sedikit keprihatinan kami ketika setiap pagi itu anak-anak itu melakukan peningkatan karakter melalui tadarus dan kajian kitab suci. Kemudian dari siswa-siswa itu mereka tidak membawa mushaf, tidak membawa kitab suci, sehingga kami kemudian berusaha untuk mencarikan donasi. Dan alhamdulillah berkat kerjasama dengan BJB AYP, kami mendapatkan sambutan dari Amanah Takaful dan kami tidak hanya di sekolah kami saja, kami tebarkan ke seluruh Kabupaten Bantul. Harapannya nanti anak-anak di Kabupaten Bantul bisa meningkat karakternya melalui tebar Al-Quran 10.000 ini. Dan terima kasih kepada Amanah Takaful yang telah merespon apa yang kami inginkan sehingga ini bisa terlaksana dengan baik. Ibu mohon dipertegas sedikit, BJB itu apa sih, Bu? Berkah Jogja Berbagi Anak Yatim Piatu. Itu sebuah perkumpulan yang kami dirikan di mana BJB itu awalnya itu fokus pada santunan anak-anak yatim dari rumah ke rumah. Sehingga kita melalui santunan dari rumah ke rumah tersebut, maka anak-anak bisa kita pahami seperti apa sih di rumahnya, dengan siapa mereka tinggal, kondisinya seperti apa, itu seperti itu. Tetapi BJB AYP juga membantu para donatur yang ingin mendonasikan sebagian rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak terlepas tidak hanya kepada anak yatim piatu saja. Memang kami memiliki nama BJB AYP itu karena kami ingin fokus di satu titik itu, tetapi di titik-titik yang lain kami siap untuk menyalurkannya. Baik, terima kasih Ibu. Semoga semuanya menjadi berkah dengan tebar Al-Quran 10.000 di Kabupaten Bantul. Terima kasih. Salam Arus News, Aparat Masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Arus News. Siang ini bertepatan di tanggal 15 September 2022. Tim Arus News bersama kru telah berada di SMP Negeri 1 Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepat di siang nanti, menurut jadwal, akan dilaksanakan launching tebar 10.000 Al-Quran. Yang kebetulan SMP Negeri Sedayu menjadi tuan rumah. Sedayu 1 menjadi tuan rumah. Acara ini digagas oleh Berkah Jogja Berbagi Yatim Piatu BJBYP yang diketuai oleh Serma TNI Angkatan Laut Kusma Diono selaku Ketua Berkah Jogja Berbagi Yatim Piatu dan didukung oleh Amanah Takaful. Juga akan dihadiri oleh Ade Abdurrahman selaku Direktur Amanah Takaful yang langsung dari Jakarta, dan tidak mau ketinggalan dukungan dari Pemda Kabupaten Bantul, dan akan langsung dihadiri oleh Bupati Bantul Haji Abdul Halim Musli. Sahabat Arus News, tebar 10.000 Al-Quran ini akan
didistribusikan kepada sekolah SMP yang berada di Kabupaten Bantul. Dan acara ini dihadiri oleh kepala sekolah SMP, SD Kabupaten Bantul dan para undangan Kapolres Kabupaten Bantul, Kapolsek, Dandim, dan Ramil, Camat, dan sebagainya. Ini merupakan sebuah wujud dukungan bahwa Bantul sebagai daerah kabupaten yang berada di daerah istimewa Yogyakarta tidak mau tertinggal, bahwa para pelajar yang berada di wilayah Bantul harus memiliki karakter yang agamis, menjunjung tinggi budaya, dan nasionalis. Untuk itu digagas dengan tebar kitab suci Al-Quran sebanyak 10.000. Semoga acara dan kedepannya para siswa-siswi yang berada di Kabupaten Bantul bisa memiliki keimanan yang kuat sehingga menjadi aset bangsa, anak-anak bangsa yang kokoh imannya, tegar mentalnya, dan jujur dalam perangannya. Terima kasih. Saya Mugiono melaporkan dari SMP Negeri 1 Sedayu. Arus News akurat dan mencerahkan. Terima kasih. Salam Arus News.